Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Seng atau itu ZN. Langsung masuk ke sejarah. Oke, sejarah kimiawan Jerman Andreas Sigismund Markov 3 Maret 1709 7 Agustus 1780 Masehi umumnya dianggap sebagai penemu logam ZN murni pada tahun 1746 Masehi. Di sini masuk ke pengertian ZN. Seng merupakan salah satu unsur dari logam ZN memiliki nomor atom 30, massa atom 65,30 gram per mol, konfigurasi elektron yaitu Ar 3d10 4sd dan terdapat pada golongan 2B. Nah, di mana Seng melarut lambat dalam asam maupun basa adanya zat-zat pencemar atau kontak dengan platinum atau tembaga yang dihasilkan oleh penambahan beberapa tetes larutan garam dari logam ini dapat mempercepat reaksi. Oke, di sini ZN. ZN merupakan mineral penting yang terdapat dalam semua sel tubuh makhluk hidup termasuk tubuh manusia. Lebih dari 300 macam enzim di dalam tubuh manusia memerlukan zinc sebagai faktor untuk menjamin optimum fungsinya. Tanpa kehadiran zinc, semua enzim tersebut akan mogok kerja. Dapat dibayangkan apabila bakal terjadinya pembongkaran besar-besaran, pasukan enzim tersebut benar-benar terjadi. Zinc merupakan sebagai mineral penyembuhan, sangat mendukung fungsi sistem imun tubuh juga. Nah, di sini teman-teman masuk ke ciri zinc. Zinc penomoran atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Nah, secara sifat kimia zinc mirip dengan magnesium. Hal ini dikarenakan ion kadar unsur ini berukuran hampir sama. Di sini langsung aja masuk ke ciri yaitu zinc dalam air. Zinc merupakan unsur penting untuk pertumbuhan manusia, hewan maupun tanaman. Logam ini memiliki karakteristik cukup reaktif berwarna putih kebiruan. Sifat fisik kimia di ZN. Fisik yaitu berat molekul 161,4, hablur transparan, tidak berbau. Kimia mempunyai pH yang asam, konsentrasi ZN lebih dari 5 gram di dalam air menyebabkan yaitu rasanya sangat pahit. Nah, bagaimana zinc dapat menjaga daya tahan tubuh kita? Tentunya satu, berperan dalam pembentukan daya perkembangan sel termasuk dalam sistem daya tahan tubuh. Hasil uji klinis pemberian 3 mg zinc dengan dihisap dapat mengurangi gejala flu. Pemberian zinc mengurangi angka kejadian diare pada anak. Suplemen zinc pada anak yang mengalami densifikasi zinc dapat mengurangi dampak kematian akibat infeksi saluran pernapasan. Di sini ada apa itu kegunaan zinc. Yang pertama, satu, meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Zinc amat vital untuk fungsi sistem kekebalan tubuh. Alhasil, jika tubuh kekurangan zinc, sistem imun pun akan dapat melemah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa memenuhi asupan zinc sebanyak 80-92 mg per hari dapat mengurangi durasi pilek hingga 33%. Tak hanya itu pula suplemen zinc juga dapat diketahui mampu mengurangi resiko infeksi dan meningkatkan respon kekebalan tubuh pada kalangan lanjut usia atau disebut dengan lansia juga. Apalagi saat pandemi kayak gini, kita sebaiknya harus mengkonsumsi zinc, yaitu sekitar kadarnya 80-92 mg per hari. Di sini ada yang kedua, yaitu mempercepat penyembuhan luka, tidak hanya
penting untuk fungsi kekebalan tubuh. Zinc juga ikut berperan dalam sistem kekebalan dan respon terhadap peradangan. Tak heran bila mineral ini bisa diandalkan oleh para dokter untuk membantu dalam mengobati bakar, ulkus kulit, dan jenis luka kulit lainnya. Di sini ada manfaat zinc diperkuat dengan sebuah penelitian dilakukan pada 60 penderita luka diabetes di kaki. Penderita yang mengkonsumsi zinc sebanyak 200 mg per hari mengalami pengurangan ukuran luka yang signifikan dibandingkan dengan kelompok pasien yang mengkonsumsi placebo. Nah, intinya bila mana penderita yang mengkonsumsi sebanyak 200 mg per hari mengalami yaitu pengurangan ukuran luka-luka. Di sini ada nomor 3, menurunkan resiko penyakit terkait usia. Manfaat zinc berikut dapat mengkonsumsi resiko penyakit terkait penuaan. Di sini juga bila mana kita penyakit penuaan itu bisa salah satunya itu mengkonsumsi zinc dengan degenerasi muklama. Menurut beberapa studi, kalangan lansia yang mengkonsumsi suplemen zinc mengalami peningkatan kemampuan kognitif dan respon terhadap vaksin influenza. Sementara sebuah studi skala besar memperlihatkan bahwa konsumsi suplemen antioksidan dengan 80 mg zinc mampu mengurangi resiko degenerasi mukala tahap lanjut. Nomor 4-nya yaitu mengobati jerawat. Bila mana orang banyak jerawat, segeralah mungkin mengkonsumsi zinc karena pada pori-pori kulit, sel kulit mati dan minyak bisa menjadi penyebab sumbatan ini. Bakteri kemudian berdiam dalam pori-pori yang tersumbat dalam memicu peradangan. Dalam beberapa penelitian, obat minum dan oleh yang mengandung zinc terbukti dapat mengurangi jerawat secara efektif. Nah, di sini juga mengurangi peradangan dan juga pertumbuhan bakteri pada jerawat, menekan aktivitas kelenjar minyak. Di sini poin nomor 5-nya yaitu mengurangi peradangan stres oksidatif bisa memicu berkam penyakit kronis mulai dari penurunan kemampuan kognitif, gangguan jantung hingga kanker. Untuk mengurangi stres oksidatif ini, manfaat zinc bisa Anda gunakan dalam yang dilakukan pada 40 lansia. Para peserta peneliti yang mengkonsumsi 45 gram zinc per hari mengalami penurunan peradangan yang lebih besar daripada kelompok yang mengkonsumsi placebo. Ini berarti zinc bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam mengurangi stres oksidatif dalam tubuh kita. Contohnya bila mana ada yang sudah usia lansia, maka konsumsilah salah satunya zinc, yaitu mengurangi penurunan atau juga mengurangi stresnya orang tersebut, seperti itu. Di sini ada poin nomor 6, yaitu manfaat zinc meningkatkan kualitas sperma. Kekurangan kadar zinc dalam tubuh sudah lama dihubungkan dengan rendahnya kualitas sperma dan hormon testosteron, sehingga meningkatnya risiko infertilitas pria. Beberapa studi menunjukkan bahwa suplemen zinc dapat meningkat kadar testosteron dan jumlah sperma pada pria yang kekurangan zinc. Suplemen ini juga dapat digunakan menangani penurunan kadar testosteron terkait olahraga dan intensitas yang berlebih, pembengkangan fosfat, serta difungsi ereksi. Walau begitu juga masih dibutuhkan peneliti membuktikan bahwa antara konsumsi zinc dan kesuburannya. Intinya lebih meningkatkan kualitas sperma sehingga lebih mudah untuk mempunyai keturunan. Di sini nomor 7 yaitu meningkatkan fungsi kognitif. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti Universitas Toronto, Amerika Serikat, menyatakan bahwa manfaat zinc memiliki peran yang penting untuk fungsi kognitif. Pasalnya, zinc dapat meregulasi fungsi neuron dalam berkomunikasi dengan neuron lainnya. Hal ini dipercaya meningkatnya kemampuan meningkat dan belajar. Anda 8 mengatasi sebuah studi
membuktikan manfaat zinc. Pembuatan unsur Zn. Seng dihasilkan melalui penyulingan elektrolisis, yaitu gabungan proses reduksi dan penyulingan. ZnO ditambah pemanggangan dilarutkan dalam H2SO4 dengan reaksi sebagai berikut. Zn ditambah 2H ditambah SO4 atau nama ilmiah artinya seng ditambah hidrogen ditambah sulfat menjadi seng sulfat ditambah di sini ada keterangannya itu hidrogen. Nah, serbuk Zn ditambah ke dalam larutan untuk meningkatkan logam yang kurang reaktif dan larutan elektrolitis dengan anode timbale dari katode aluminium. H2O tidak terbentuk pada katode karena tinggi over potensial seperti itu. Zinc terdapat pada makhluk hidup dalam jumlah sedikit, adisi limbah industri dan pertanian. Nah, di sini juga ada dampak Zn bagi kesehatan. 1. Menjaga daya imunitas. 2. Bila mana kekurangan Zn maka akan berdampak adanya infeksi. 3. Menjaga daya tahan tubuh dari infeksi. 4. Zn berperan dalam pembentukan dan aktivasi limfosfit. Di sini juga dampak Zn bagi lingkungan, mencemari air laut, meningkatkan kadar Zn dalam tanah. Bagi makhluk hidup, metal fever syndrome. Yang kedua, mudah terinfeksi dari luar. Bagi lingkungannya, mencemari air laut, di mana pH-nya itu kurang dari 7 karena dia itu bersifatnya itu asam dan mudah berkarat. Kesimpulan yaitu seng merupakan unsur kimia dengan lambang kimia Zn, nomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Sifat fisiknya seng merupakan logam warna kebiruan. Ketiga, kekurangan Zn dapat menyebabkan lesio pada kulit, dermatitis, pertumbuhan lamban, dan imperalitas daya tahan tubuh imun. Definisi Zn merupakan parah dicirikan dengan menurunnya kejadian infeksi. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu Zn dan tahu itu seng. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.